Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan judul Iktidal. Di video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Wasatiyah Islam yang diberikan oleh Bapak dosen Pak Farid Hasan. Kami beranggotakan 3 orang, saya Husnul Fatimah NIM 101, kedua teman saya Nisa Solehan NIM 69 dan Enfati NIM 86. Nah, di video ini kami akan membahas yang pertama, iktidal dalam moderasi beragama. Yang kedua, jenis-jenis adil dalam Islam. Yang ketiga, manfaat berperilaku adil. Dan yang keempat, iktidal dalam konsep hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, mulai dari keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, bahkan agama. Nah, keberagaman inilah yang mengakibatkan timbulnya konflik di masyarakat. Konflik ini terjadi karena secara sosial spiritual, sebagian masyarakat itu belum memahami arti sesungguhnya tentang hidup bersama dengan orang yang memiliki keberagaman. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu mereka sudah hidup berdampingan. Nah, hal ini yang menjadi salah satu penyebab utama dari terjadinya konflik sosial multikultural. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan sikap toleransi beragama. Salah satunya pembentukan sikap prinsip iktidal yang merupakan salah satu prinsip agama moderat yang memiliki arti yang lurus dan tegas dalam menyikapi segala hal baik buruk dalam hidup kita. Baik, selanjutnya kita akan melihat, menyaksikan, mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang iktidal dalam moderasi beragama yang akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa Soleha. Kepada Mbak Nisa Soleha, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang iktidal dalam moderasi beragama. Moderasi beragama di sini adalah suatu cara pandang atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah, artinya tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Salah satu prinsip dasar dari moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, antara hak dan kewajiban, antara individual dan kemaslahatan. Inti dari moderasi beragama di sini adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan lebih jauh. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya keharmonisan sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal. Dalam moderasi beragama, terdapat nilai-nilai moderasi agama yang diantaranya adalah iktidal. Iktidal sering dikatakan juga dengan tawasud. Iktidal adalah sebagian dari 9 nilai moderasi beragama yang dimaksudkan untuk berperilaku proporsional dan adil serta dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini bersumber dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 juz 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam Quran Surah Al-Maidah di atas terdapat poin-poin, diantaranya yakni yang pertama, sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses. Dan kedua, berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketentraman. Dan yang terakhir yakni berlaku adil sebagai wujud untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Islam, adil merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman. Adil merupakan sikap apa adanya dan prinsip yang kuat. Perbuatan keadilan tercantum juga dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan seruan dan larangannya ini, supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Jelas ayat di atas Allah memerintahkan untuk kita berbuat keadilan. Jadi, keadilan hakikatnya adalah segala yang Allah wajibkan atas para hamba dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya dan memerintahkan mereka untuk menjalankan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kita kerjakan dan apa yang kita perbuat, baik niat yang terpintas dalam hati maupun tindakan dan perbuatan yang kamu lakukan, baik rahasia maupun nyata. Baik, kita lanjut lagi pembahasan apa saja sih jenis-jenis adil dalam Islam. Nah, dalam ajaran agama Islam, sikap adil ada 4. Yang pertama, adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang kita sembah dan kita taati. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Kita sebagai manusia harus menempatkan diri kita dengan baik dan benar, dengan cara sentiasa menjaga kesehatan, tidak menyakiti diri sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adil terhadap makhluk lainnya dan lingkungan. Kita bukanlah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan. Ada juga makhluk lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai manusia harus sentiasa berperilaku adil terhadap makhluk lainnya dan lingkungan dengan cara mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, adil terhadap sesama. Kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam bersikap adil, maka kebutuhan-kebutuhan kita sebagai makhluk sosial pasti akan terpenuhi dengan cara kita saling tolong menolong dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih manfaat-manfaat kita berperilaku adil. Akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa Soleha. Kepada Mbak Nisa Soleha, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang manfaat berperilaku adil. Yang pertama yakni bisa menciptakan suatu hubungan menjadi lebih harmonis. Jadi, jika kita berbuat adil, maka tidak ada perselisihan, maka hubungan kita akan menjadi harmonis. Yang kedua yakni menjadi pribadi yang jujur, berwibawa, bertakwa, dan pribadi yang berbaik terhadap sesama. Dengan berperilaku adil, maka akan mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat. Mereka secara mudah akan menyadari hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, menjalankan resiko terjadinya suatu konflik yang disebabkan karena perdebatan. Karena di Indonesia banyak ras, suku, agama, karena itulah harus diterapkan sikap keadilan. Yang keempat, bisa meningkatkan relasi persaudaraan dan pertemanan. Dengan bersikap adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang, maka kita bisa meningkatkan relasi persaudaraan kita. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan juga akan tetap terjaga. Dan yang kelima, tidak memberikan kerugian terhadap banyak orang. Artinya di sini mereka yang adil akan menempatkan segala hal sesuai porsinya tanpa ada penyimpangannya, sehingga tidak memiliki beban yang harus dipikul. Dan yang terakhir, menciptakan kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Dengan bersikap adil, maka tidak akan terjadi perselisihan. Mereka yang merasa dirugikan pasti akan berusaha melawan, dan akhirnya keduanya saling menjatuhkan dan tidak harmonis.
Namun, jika kita bersikap adil, maka bisa menciptakan suatu kerukunan dan persatuan. Maka di Indonesia terapkanlah perbuatan sikap keadilan. Di sini kami bukan hanya memaparkan tentang i'tidal dalam moderasi beragama, kami juga akan menjelaskan dan mengkolaborasikan tentang i'tidal dalam konsep hukum yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fatih Ali. Kepadanya dipersilakan. Saya Muhammad Fatih Ali Febri akan sedikit menerangkan tentang konsep i'tidal dalam wasatiyah. Ya, i'tidal dalam konsep hukum. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya i'tidal adalah sikap tegas kita terhadap perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri, dan moderasi sendiri yang juga kita bersikap tengah antara tradisionalis maupun liberalis. Kita akan memahami i'tidal dalam konsep hukumnya. Untuk awal saya akan membacakan sedikit ayat. Kenapa sih? Apakah ketika kita berwasatiyah apakah menggunakan? Ya, kita menggunakan dalam berwasatiyah, misalnya dalam i'tidal. Ayatnya gini, ya ayyuhalladzina amanu qawwamina lillahi syuhada'u bil qist wa la yajrimannakum sanadun qaumin 'alal alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oke. Untuk spill sedikit tentang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu potongan ayat Al-Maidah ayat 8. Oke. Terus lanjut dalam konsep hukum, keadilan sebagai hukum Islam, yaitu hukum Islam, hukum yang keseimbangan yang menjadi hukum jagat raya, jagatnya dan universal. Jadi hukum Islam ini memiliki sisi tersendiri di antara hukum yang dibuat oleh para kaum Yunani maupun kaum Romawi. I'tidal mempunyai konsep tersendiri maupun mempunyai landasan tersendiri. Karena memang implementasi nilai keadilan dalam kajian hukum Islam, yakni keadilan sosial dalam ajaran zakat, semisal dalam zakat, pemindahan sebagai instrumen penegak keadilan hukum, dan masalah keadilan gender maupun tentang hukum juga itu menggunakan ketetapan keadilan. Di Pancasila sendiri, di Indonesia sendiri, dalam sila kelimanya yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini universal. Semua masyarakat, semua golongan itu harus mendapatkan keadilan, entah dia berbeda ras, berbeda etnis maupun dia bukan etnis asli, dia tetap mendapatkan sisi keadilan. Dan juga keadilan ini bertujuan untuk perdamaian di bumi. Salah satu dari Undang-Undang Dasar 45. Keadilan harus ditetapkan. Saya akan sedikit membahas tentang kasusnya. Di Indonesia sendiri, konsep hukum itu yang katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam posisi ini ada satu kejadian di mana hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu fenomena ini terjadi karena aparat hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum seringkali terlibat dalam sebagai kasus pidana, terutama kasus-kasus yang seringkali diremehkan oleh aparat hukum. Misal kayak gini, kayak kasus narkoba. Memang pada saat setelah penyidikan itu dipaparkan jumlah narkobanya, tapi tidak dipaparkan kemana narkoba itu dialirkan. Itu contoh simpelnya. Terus juga seperti kasus yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur, seorang kakek tua bernama Muslim dijebloskan ke penjara selama 2 tahun dan didenda sebesar 2 miliar.
dikarenakan mengambil 3 batang kayu mangrove yang diambilnya dari pinggiran pantai selama ditahan polisi. Selama ditahan polisi, Busrin yang tidak bisa baca tulis dan bahasa Indonesia dengan mahir harus menjalani sidang tanpa didampingi oleh pengacara. Keluarga bahkan harus mendatangi DPR untuk meminta bantuan. Untuk sendiri, seperti pengacara itu, semisal dari seorang terdakwa tidak bisa menghadirkan pengacara dari pihak yang berwajib, bolehlah, karena mungkin karena keterbatasan uang, harusnya dari negara pun memberikan pengacara, karena di sini dia hanya mengambil 3 batang kayu mangrove. Kita tahu seberapa remehnya batang kayu mangrove itu. Maksudnya hanya 3 batang. 3 batang itu hal yang kecil bagi mereka yang mempunyai lahan yang luas. Tetapi dia mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Dia ditahan pun efeknya terjadi pada keluarganya, yaitu anak-anaknya putus sekolah dan keluarganya mengalami krisis ekonomi. Tapi di sisi lain, ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah semisal seorang koruptor, sebelum adanya penetapan rampas aset, mereka hanya dikenai hukuman saja tanpa perampasan aset. Karena sekarang katanya perampasan aset itu sudah diterapkan, ya mungkin itu ada efek jerahnya, harus dipasti. Karena antara koruptor dan juga antara pencuri yang hanya kakek tua yang tidak bisa baca, itu bedanya jauh. Koruptor adalah orang yang bisa membaca, yang punya intelektualis tinggi dan punya wewenang yang lebih tinggi dalam mengatur uang, dan dia pasti juga mempunyai gaji yang lebih besar daripada kakek tua yang hanya mengambil 3 mangrove untuk menjadi pencakap pohon pisang. Dan di sini 3 batang kayu mangrove pun tidak sesuai nilainya dengan dendanya. Harusnya pihak berwajib pun bisa menentukan hukuman yang sesuai bagi kakek tersebut. Harus ada pertimbangan, karena pertama tidak bisa membaca dan juga tidak tahu menahu tentang apa itu aspek tanah, hukum pencurian, dan juga tidak tahu bahwa kayu itu adalah kayu milik negara. Memang di KUHP pun sudah tertulis tentang pencuri, yaitu pada pasal 362 ayat KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini. Nah, artikel itu menyebutkan barang siapa yang mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena aspek pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Di sini mungkin ada pertimbangan ya, karena tadi kakek tersebut dipenjara selama 2 tahun dan denda 2 miliar. Mungkin karena 3 tahun yang dia loloskan, dia membayar 2 miliar untuk menebusnya. Tapi di sini angka 2 miliar itu untuk 3 batang kayu mangrove itu sangat, menurut saya sangat tidak kotak lah. Karena dalam KUHP sendiri itu disebut sebanyak 900.000, bukan sampai miliaran. Ini menyentuh angka 1 juta pun tidak. Sedangkan kayu mangrove yang dibuat cakap itu hanya paling sepanjang ada yang 2 meter, 1,5 meter. Untuk harga segitu, kalau dibanderol dengan 2 miliar itu sangat tidak mungkin. Itu menurut saya. Ya, ini opini saya sendiri. Sedangkan para pejabat yang telah melakukan korupsi selama 2 tahun misal, ataupun selama masa jabatannya kurang lebih 5 tahun, itu tidak ada pertimbangan bahwa banyak sekali masyarakat yang lebih dia sengsarakan. Contohnya pada kasus Tanning yang kemarin dibahas oleh Pak Jokowi, dari Presiden melontarkan dana 10 miliar untuk kebutuhan pengembangan, rapat, dan penguatan, itu mencapai bermiliar-miliar. Emang dalam kita merencanakan sebuah anggaran ini, kita harus mempersiapkan secara matang. Tapi bermiliar-miliar itu yang sangat tidak kotak. Dan
hanya melontarkan 2 miliar untuk dana stunting yang dibagikan itu real dibagikan hanya 2 miliar dari 10 miliar, dan 8 miliarnya untuk pengantaran lah, untuk penguatan lah, untuk sosialisasi lah. Dan gini, semisal masyarakat kalau untuk dana stunting ini tidak perlu namanya sosialisasi, karena apa? Mereka juga tahu. Saya pernah ikut sebentar pada saat sosialis stunting. Mereka membahas ketahanan gizi, membahas bagaimana cara makan yang baik. Nah, itu banding terbalik. Karena pemikirannya gini, lebih baik uang itu langsung dibelikan, misal kayak telur, daging maupun susu dan lainnya, terus langsung disosialisasikan. Tidak perlu proses yang namanya pengembangan, karena di sini pengembangan itu tidak diperlukan. Mungkin kalau penguatan itu tidak terlalu banyak ya pengeluarannya, karena dilakukan di rapat di dalam ruangan pun itu bisa, tidak harus keluar kota sebenarnya. Terus dana yang lain kan jadi tidak bisa dialokasikan untuk stunting tadi saya tersebut. Dan sosialisasi ya perlu sih, tapi pada isinya pas isi stunting itu ya masyarakat emang rata-rata sudah tahu, jadi masyarakat tidak mengeluarkan pertanyaan pas itu di desa saya. Biasanya kalau masyarakat umum kan kalau tidak tahu langsung bertanya, itu biasanya kalau di pengajian. Pada saat sosialisasi ini tidak ada yang bertanya, otomatis saya bisa menjustifikasi bahwa masyarakat itu sudah tahu cara hidup sehat. Cuman yang mereka tidak bisa adalah cara mereka membeli makanan yang sehat. Nah, caranya tahu, cuma dananya yang tidak tahu dari mana. Sebenarnya kembali ke kasus, pada kasus ini pun sama, hal serupa itu juga bisa dinamakan korupsi, karena menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, presiden itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, penyelewengan dana lah. Semisal di pengembangan menggunakan 2 miliar, buat apa 20 miliar? Konsumsi perjalanan emang perlu kan? Tidak, karena semisal ke DPR sudah mempunyai ruang sendiri, ngapain harus keluar kota untuk konsumsi? Ya ala kadarnya juga dari DPR sendiri ada jatah makan, emang itu tidak termasuk konsumsi, itu harusnya itu juga tergolong korupsi itu menurut saya, karena menggunakan anggaran tidak sesuai pada kredibilitasnya, dan hukumannya tetap saja ringan. Seperti yang kemarin disinggahi oleh Mata Najwa, saya lupa namanya, tapi pada saat Mata Najwa ke penjara orang tersebut, penjara seorang koruptor, itu isinya sangat mewah, karena dalam satu ruangan terdapat kamar mandi, buku-buku, tempat sholat, ada kasur, ada karpet, ada kursi. Berbanding terbalik dengan penjara-penjara rakyat bawah yang hanya berlemekan kardus, maksimalnya karpet yang dibawakan dari rumah, itu pun kalau boleh. Harusnya dalam hukum ini, kalau mau menegakkan hukum, harusnya antara koruptor dan antara orang biasa itu harus sama, tidak ada pengecualian. Entah itu tahanan kota lah, tahanan apalah. Boleh tahanan kota kalau orang itu mempunyai penyakit yang sangat parah, dilibatkan karena penyakit, karena umur. Tapi untuk umur ini si kakek Bruce Lee tidak mendapatkan pertimbangan umur, tidak. Harusnya dia juga mendapatkan dalam kotak, tapi dia tidak mendapatkannya. Terus juga saya akan melibatkan dalam fikirnya kemarin seperti ini, sesuatu yang sudah jatuh di luar lahan kita sendiri, itu diambil milik lain boleh, diambil orang lain boleh, karena itu sudah mempunyai sudah masuk ke area umum, itu aslinya boleh, selama kebun kita tidak ada pagar pembatas dan tidak ada tulisannya, tidak ada pagar pembatas dan keterangan bahwa kayu-kayu ini tidak boleh diambil. Kita sudah mengetahui bahwa kebun kayu itu sudah ada pagar pembatasnya dan juga sudah ada plannya. Tapi di sisi lain kakak ini tidak bisa membaca dan juga tidak tahu
mengenai hukum-hukum pidana yang tadi disebut. Salah satunya karena mereka mungkin pas zaman dulunya belajar karena lebih sibuk kepada perang, apa sih belajar lebih penting bertahan hidup daripada belajar. Dan itu kakak itu tidak bisa memahami artikulasi dari adanya pagar, dari adanya plang yang bertuliskan dilarang mengambil kayu. Harusnya koin ini itu bisa menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum, karena tidak semua hukum itu harus diterapkan sesuai aturannya. Contohnya sendiri kepada para koruptor sendiri pun tidak menerapkan hukum sesuai dengan aturannya. Harusnya kakak ini mendapatkan hak yang sama kalau mau dipertahankan seperti ini. Terus misal mau dipenjara pun harus ada kaidah yang menguatkan hukum sendiri, tertulis barang siapa yang mengambil barang atau sesuatu. Sesuatu itu kita analogikan sebagai kayu mangrovenya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kayu mangrove milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Kakek ini menggunakannya hanya untuk menjadi penyangga pohon pisang, dan dia tidak tahu tentang konsep hukum. Adanya konsep hukum ini diancam karena pencurian. Menurut saya ini agak kurang sih. Kakek tersebut dihukum karena mencuri yang dia sendiri tidak tahu bahwa dia itu melakukan pencurian, karena dia berpikir ya paling ini kayu yang terapung, ini paling pohon siapa yang kebun milik siapa yang tidak tahu menahu itu punya siapa. Ya walaupun sudah ada pagar, mungkin di pagarnya itu jebol kan, berubah, jadi tidak ada renovasi dalam pagar itu mungkin. Dan juga ini tulisannya apa, saya tidak bisa membaca. Ya walaupun kakak itu dengan sengaja mengambilnya, tapi harus ada pertimbangan hukum bahwa kakek itu tidak tahu tentang hukum itu dan tidak bisa membaca tulisannya. Dan denda 2 miliar itu sangat tidak logis, karena di undang-undang sendiri denda paling banyak senilai 900.000, sedangkan kakek itu didenda sebesar 2 miliar. Tidak logis menurut saya, antara 900.000 dan 2 miliar. Disinilah ketimpangan hukumnya. Pemerintah atau penegak hukum harus bersikap itidal. Ya memang itidal tegas, dan dalam tegas ini kita juga harus memiliki koi tersendiri. Kita tegas, misal kita tegas terhadap anak kecil. Tegasnya bagaimana? Kita menyuruhnya dengan misal umur itu 7 tahun, kita harus mensabatnya, tapi sabatnya menggunakan barang yang tidak keras itu loh, barang yang yang tidak menyakiti lah. Sekiranya terlihat sudah menjabat, itu kita tegas kepada anak kecil itu seperti itu. Terus beda lagi kalau tegas diterapkan kepada orang dewasa. Misal orang dewasa dan dia pun seorang jahat, dia sedang meremehkan, hukumannya kalau dihukumin hukuman mati. Jadi kita berbuat tegas, tapi harus melihat kita tegas itu kepada siapa. Harus mempunyai kode tersendiri dalam kita berlaku tegas. Ya ini mungkin yang harus diterapkan lagi di dalam pidana. Dan juga saya dari video ini mohon untuk pasal perampasan aset harap diselesaikan maupun dihentikan, karena kalaupun katanya sudah fix, saya belum ada di berita belum menemukan yang seperti itu, yang misal seorang koruptor asetnya dirampas, itu saya belum menemukan. Jadi mohon dipertimbangkan melalui video ini. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan itidal dalam konsep hukum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.